Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulamin wa ala alihi wa ashabi wa man sara ala nahji ilaumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah SWT. Alhamdulillah kembali di pagi menjelang siang ini, di hari Jumat, di hari yang penuh berkah, insyaallah. Kita kembali kita kembali jumpa dalam membahas tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana dalam pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, yaitu dari salah satu dari Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah yang ketujuh. Saudara-saudaraku yang mulia, kita akan bahas sebelum kita membahas sekilas tentang masa kekuasaan Al-Ma'mun, di mana di masa Al-Ma'mun ada tiga hal yang sangat penting kita bahas. Pertama, perkembangan ilmu yang luar biasa, namun ada sisi yang negatifnya dalam perkembangan ini. Kemudian yang kedua adalah yaitu kekuatan kekuasaan kaum muslimin di masa Al-Ma'mun, sehingga pada tahun 215 sebagian besar dari wilayah-wilayah bangsa Romawi itu dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Walaupun sebelumnya ada hubungan baik antara kaum muslimin dengan bangsa Rom, yang di mana dalam masa perjanjian perdamaian itu terjadi pertukaran ilmu dan segala macam hubungan bilateral, ekonomi dan lain sebagainya. Namun ketika bangsa Rom melakukan hal-hal yang merusak perjanjian itu, dan akhirnya Al-Ma'mun memperlihatkan keberanian kaum muslimin dan kekuatan kaum muslimin, dan pada tahun 2015 Hijriah itu Ma'mun melakukan pembalasan dan merebut beberapa wilayah bangsa Romawi yang mencoba juga menceplok kekuatan Islam, dan sampai pada tahun 218 Ma'mun tetap berjihad di sana sehingga meninggal di sana di Tarsus, ya, di daerah perbatasan, dan beliau meninggal dalam suasana sedang dalam berjuang, ya, mengawal pasukan beliau. Nah, itu sekilas akhir kekuasaan. Namun di masa pemerintahan beliau ada satu peristiwa yang sangat melukai hati kaum muslimin, yaitu terjadinya permaksaan doktrin, tragedi doktrin Al-Quran Al-Quran dikatakan makhluk. Al-Quran dikatakan makhluk. Pembahasan ini akan kita bahas sedikit karena begitu banyaknya faedah-faedah ilmiah yang tersimpan di dalam pembahasan ini. Banyak sekali pembahasan ini, yaitu di antara faedah ilmiahnya yang pertama adalah seperti asar al-bid'ah ala al-sunnah. Betapa bahwa al-bid'ah itu jika mereka memiliki kekuasaan, mereka akan betul-betul menindas dan menguasai memaksa Ahlussunnah secara keras, ya, dan mereka menggunakan kekuasaan untuk menyebarkan pahamnya dan memaksa secara kejam. Ini satu pelajaran kenapa ulama sangat mewaspadai munculnya bid'ah dan berkembangnya paham-paham bid'ah dalam Islam, karena akan mencabik-cabik persatuan umat Islam dan akan membawa fitnah yang luar biasa. Sebelumnya, ya, kita sudah tahu bagaimana perkembangan Islam di masa setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, muncullah banyak aliran dan firqah-firqah, paham-paham. Nah, di masa Al-Ma'mun suatu paham yang sangat terkenal, itu paham Mu'tazilah, yang dibawa oleh beberapa tokoh-tokoh sebelumnya yang mereka tidak mampu unjuk gigi di masa pemerintahan Harun al-Rashid, yang begitu tegas terhadap orang-orang yang mencoba mengotak-atik ajaran valid dari ajaran Islam, usul-usul dari ajaran Islam, seperti Basal Marisi, kemudian Ibnu Abi Du'ad, dan juga Abu Huzail al-Allaf, ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, tetapi mereka berhasil, ya, mempengaruhi Al-Ma'mun. Satu pelajaran lain adalah bahwa kepintaran bukan jaminan untuk seseorang selamat dari selalu berada atas kebenaran. Jadi ini juga tadi faedah pertama kita lihat bagaimana bahayanya, nanti kalian lihat bagaimana kejamnya, ya, perang Ahlul Bidah. Makanya Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa betapa buruknya asar, betapa jeleknya dan betapa bahayanya
atau betapa jahatnya pelakuan Ahlul Bidah terhadap Sunnah dan betapa mulianya pelakuan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bidah. Kemudian juga Syekhul Islam menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah mereka tidak jika berbeda tidak mengatakan kafarta wa dalaltah, tetapi akhta'tah, mengatakan engkau salah. Jadi ini sima Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka adalah orang yang disebutkan oleh Syekhul Islam a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun bil khalqi. Manusia yang mengetahui itu kebenaran namun juga memiliki sifat rahmah. Rahmah memiliki kasih sayang terhadap sama makhluk. Jadi itu di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga kita ambil pelajaran pengaruh dari satu pelajaran penting adalah bahwa kepintaran bukan jaminan atas kebenaran pendapat seseorang. Jadi tetapi maka ulama menyebutkan yu'ta, yakni seseorang yang pintar tapi tidak memilih paham yang benar, maka ulama kita mengatakan yu'ta zakaan walam yu'ta zagaan. Jadi diberi kepintaran namun tidak diberikan kebersihan suci jiwa yang bersih. Nah, kita lihat Al-Ma'mun memang cerdas, ya, memang cerdas orangnya, namun kecerdasan itu tidak dibarengi dengan dasar pemahaman yang benar, sehingga karena dia begitu orang sangat cerdas, terlalu pede dengan kecerdasannya, akhirnya dia membaca berbagai macam bentuk buku-buku, ya, dan dipengaruhi termasuk oleh orang-orang yang mengaruhi dia daripada tokoh-tokoh Ahlul Bidah tadi. Banyak sekali di sini pelajaran kita lihat bahwa kecerdasan itu perlu diwaspadai, jangan terlalu kagum dengan kecerdasan, ya, yang mana kecerdasan yang benar itu kecerdasan yang betul tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari ini banyak orang merasa cerdas, ya, dengan melangkahi ayat-ayat Allah, memperolok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Jadi kemudian faedah lagi adalah bahaya seseorang, ya, ketika membaca buku-buku yang di situ penuh dengan syubhat. Nah, Al-Ma'mun sebelumnya dia adalah orang yang tumbuh di tengah-tengah Al-Sunnah dan orang tuanya juga Al-Sunnah, ya. Ya, artinya berakidah yang benar, tapi karena setelah ya semakin setelah dewasa, setelah dia berumur gitu, ya, berkuasa, sering membaca, kemudian dia tidak pilih-pilih apa yang dia baca. Kemudian juga pengaruh temannya, dan ini juga pelajaran lain betapa buruknya pentingnya seorang penguasa itu punya orang-orang penasehat yang jujur, yang benar, ya. Karena kita lihat ketika yang mengelilingi penguasa seperti Ma'mun ini adalah tokoh-tokoh Ahlul Bidah daripada Ibnu Abi Du'aid tadi, Basal Marisi, ya, Abu Zail Al-Alaf dan lain sebagainya, dari tokoh-tokoh Sumama, dan mereka mempengaruhi, ya, membisikkan kepada khalifah untuk mendoktrin kaum muslimin dengan pahamnya mereka. Nah, kemudian juga ada pelajaran, ya, di situ terdapat bagaimana pengaruh akidah seorang pemimpin terhadap rakyatnya, gitu. Maka memang penting, ya, seorang pemimpin, ya, kita pilih orang yang berakidah yang benar, karena memang berbahaya. Pasti dalam kebijakan, di dalam perbuatan, di dalam program-program yang didukung oleh pemimpin tadi akan berdasarkan kepada pemahamannya terhadap agama, gitu. Ini kenyataan dalam kehidupan kita berbangsa dan negara maupun di negara-negara manapun saja. Kita lihat, jadi bahwa rakyatnya sering akan mengikuti pemimpinnya, dan biasanya rakyat akan mencontoh mereka tentu. Nah, bila pemimpin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti rakyatnya akan ikut melakukan, gitu. Nah, ini pentingnya pemimpin seorang yang benar akidahnya, karena pasti program-program yang lahir akan dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap agama itu sendiri. Kemudian juga pelajaran penting ini kita akan kisahkan bagaimana perjuangan Imam Ahmad, ya, yang luar biasa. Sedikit kita sebutkan sekilas, dan masih banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran dari kisah ini. Nanti akan kita sebutkan setelah kita menceritakan bagaimana perjuangan para ulama membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Jadi ketika Ma'mun telah berkuasa, dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan buku-buku. Karena memang di dalam kekuasaan Ma'mun ini sangat maju sekali gerakan terjemahan. Tetapi orang-orang yang ahli filsafat mengambil kesempatan di sini juga menerjemahkan paham-paham yang dari buku-buku filsafat. Nah, ini juga kita lihat, ya, perkembangan pemahaman agama di negara kita juga dipengaruhi oleh hal yang sama sebetulnya. Ketika banyak dari generasi-generasi muda Islam yang tidak punya
pondasi yang kuat, belajar ke barat dan pulang ke negara ini dengan pemahaman yang aneh, dan mereka tidak mengetahui tentang bagaimana pendapat-pendapat ulama yang telah menjelaskan bagaimana maksud dari ayat Al-Quran hadis Nabi, tapi mereka justru mengukur kebenaran pemahaman itu dengan penafsiran dari orientalis dan seterusnya. Di sisi lain juga dapat pelajaran bagi kita tentang pentingnya gerakan terjemah. Jadi kita lihat bagaimana ya sakofah ilmu itu pindah dengan gerakan pengaruh oleh bahasa itu sendiri gitu. Maka bagi anak-anak muda yang pintar bahasa Arab dan terutama teman-teman yang keluaran dari fakultas Islam yang dari Timur Tengah ya, hendaknya punya, kalau tidak mampu menulis minimal dia harus punya gerakan terjemah lah. Jadi diterjemah fatwa-fatwa ulama, buku-buku kecil para ulama ya, buku-buku yang nasihat-nasihat yang penting, baik hal yang berkaitan dengan akidah maupun dengan ibadah, itu sangat penting diterjemahkan. Ya, alhamdulillah sekarang kita lihat banyak muncul buku terjemahan, tentu perlu juga kita waspadai ya terjemah-terjemah yang tidak valid ataupun yang kurang teliti. Nah, ini juga perlu dipahami. Alhamdulillah sekarang ini, maka ini juga penting. Ya, juga penting kita harus memasyarakatkan, memasarkan paham Ahlussunnah itu dengan sangat masif gitu artinya. Dalam berbagai hal, baik ceramah, melalui media-media sosial, melalui terjemahan kitab dan seterusnya. Sebenarnya juga para orang-orang yang membawa paham yang menyimpang, paham-paham yang menyelisih paham Ahlussunnah Jamaah juga mereka gerakan mereka begitu masif juga ya dalam menerjemah dan bagi gerakan mereka. Maka jangan sampai kita kalah juga ya dalam menyampaikan paham Ahlussunnah Jamaah kepada masyarakat. Mesti kita juga punya gerakan yang masif dalam berbagai lini ruang gerak masyarakat, ya, melalui pendidikan kah, melalui dakwah kah, melalui media sosial kah, melalui ekonomi kah, melalui apapun saja kita harus masukkan pesan-pesan akidah yang benar di dalamnya, paham Ahlussunnah yang benar di dalamnya. Jadi juga kita lihat pentingnya gerakan terjemah di dalam mengembangkan ilmu ya. Jadi salah satunya kita lihat pengaruhnya sangat besar ya. Dan oleh sebab itu suatu hal yang sangat penting sekarang ini juga kita menerjemahkan ceramah-ceramah para ulama ya, buku-buku mereka ya, supaya umat lebih percaya, dan kita menghubungkan umat dengan para ulama dengan cara menerjemahkan kitab-kitab mereka dan cara-cara mereka. Ini juga barangkali masukan kepada kita yang kepada ikhwan yang sudah memiliki kemampuan ya, tentu yang kemampuan yang ahli dalam bahasa Indonesia juga ahli dalam bahasa Arab ya, terutama begitu. Supaya kenapa? Karena sehingga terjemahan itu juga bahasanya tidak kaku gitu ya, sehingga seakan-akan kita membaca bahasa Arab kalau terjemahannya, tapi juga harus bagaimana dengan menerjemah dengan bahasa yang menarik dan menyenangkan dan mudah dipahami begitu. Jadi banyak sebetulnya kita lihat ya dari pelajaran dari ini semua, kisah ini sebetulnya kita lihat pentingnya gerakan menerjemah kitab itu diantaranya. Nah, tadi kita jelaskan setelah itu ketika sebetulnya gerakan ini, paham ini, makmun ini sudah terpengaruh dari semenjak 212 disebutkan para ulama, namun terjadinya pemaksaan itu secara drastis dan secara masif itu pada tahun 218 ya, 218, di mana Ma'mun menulis kepada gubernurnya yang bertugas di Baghdad ketika dia berada di berjuang di garis depan melawan Romawi di daerah Tarsus sana, daerah Syam ya. Dia menulis kepada sebagai orang yang ditugaskan ya oleh dia di Baghdad, yaitu namanya Ishaq bin Ibrahim. Dia tulis surat ini untuk mengumpulkan para ulama dan memasarkan dan mendoktrin para ulama dan bertanya kepada mereka apa keyakinan mereka tentang Al-Quran. Dan ini mulai dari surat pertama sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Kemudian pertama diceritakan dipanggil 7 orang ulama min kibar masyayikh jumhur. Jadi ada 7 ulama senior yang dipanggil pertama sekali. Di antaranya disebutkan yaitu dipanggil oleh Ishaq bin Ibrahim ini ya, setelah Ma'mun menyuruh untuk memanggil, karena semenjak tahun 212 sampai 218 itu doktrin itu tidak bisa diterima di tengah masyarakat, dan tidak ada ulama yang yang merekomendasi dan tidak
masyarakat pun tidak menoleh ke paham seperti itu gitu maksudnya. Jadi karena memang para masyarakat waktu itu masih ulama yang banyak, kemudian mereka juga tetap dengan para ulama, jadi mereka tak terjangkau, tidak mampu dijangkau oleh paham-paham yang berusaha mempengaruhi akidah mereka. Nah ini juga pentingnya umat selalu dekat dengan para ulama, dan ulama juga harus selalu mengawasi akidah umat. Sehingga para tokoh al-bid'ah yang bersama Al-Ma'mun ini ya itu berusaha terus, akhirnya mereka berusaha menggunakan kekuatan kekuasaan. Pada tahun 218 itu Ma'mun secara tegas memerintahkan kepada gubernurnya yang dia sebagai yang menjabat tugas sementara karena dia berjuang di garis depan. Nah, itu namanya Ishaq bin Ibrahim. Nah, pertama dikumpulkan oleh dia 7 orang ulama senior, yaitu diantaranya Muhammad Ibnu Sa'ad ya, Khatib al-Waqidi, kemudian Yahya bin Ma'in, kita tahu Yahya bin Ma'in ya, ulama yang masyhur, dan Abu Khaisam Zuhair bin Harb juga ulama hadis, ulama besar ya, di antara gurunya Imam Bukhari, wa Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi ya. Kemudian lalu ditanya, disuruh oleh Ma'mun untuk ditanya masing-masing mereka yang 7 orang ini bagaimana keyakinan mereka tentang Al-Quran, bahwa mereka harus menjawab Al-Quran itu ada makhluk. Kemudian ahdarahum Ishaq bin Ibrahim darau, jadi dia datang ke istananya Ishaq bin Ibrahim, yaitu gubernur yang diperintahkan oleh Ma'mun waktu itu. Kemudian hadirlah para ulama-ulama dan para fuqaha dari ahli hadis ya. Kemudian mereka ada yang takut untuk dihukum ya, dibunuh. Akhirnya mereka ada yang bertauriah. Artinya tauriah ini dengan menjawab dengan cara diplomatis. Kemudian kali kedua juga ditulis lagi surat oleh Al-Ma'mun setelah balasannya dijawab oleh Ishaq bin Ibrahim menjelaskan bahwa sebagian besar ulama tidak menerima doktrin itu, dan Ma'mun mengirim surat yang lebih tegas lagi ya. Kemudian mulai ada ancaman. Yang ketiga ini mulai ancaman ya, jika dia tidak boleh mengajar, dipecat dari jabatan jika seorang qadhi dan berbagai halnya, dan dia tidak beri jatah dari kalau ada uang intensif dari pemerintah tidak mendapat. Nah, kali kedua ini kumpulan 30 orang ulama ya. Kemudian di antara dialog yang disebutkan kepada seorang ulama namanya Bashar bin Ibn Walid ya, ditanya oleh Ishaq bin Ibrahim, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Ya, kemudian dia katakan, engkau sudah tahu bagaimana pendapatku yang aku sampaikan kepada Amirul Mukminin, maksudnya kepada Ma'mun. Ini bukan sekali, kata dia, jawab oleh dia. Qala faqad tajidu min kitabi Amirul Mukminin ma tara. Ini engkau sudah silakan baca yang telah saya jawab dari surat dari Amirul Mukminin ya. Aqul Al-Quran kalamu. Saya mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Lalu dibalas oleh Ishaq ini, lam as'alka an hada ahwa makhluquhu. Yang saya tanya adalah apakah dia makhluk atau bukan? Allah, lalu dia jawab oleh Allah khaliqu kulli syai', Allah yang pencipta segala sesuatu. Qala amal Quran syai', lalu dijawab oleh Ishaq ini, debat gitu, diskusi, apakah Quran itu sesuatu? Qala huwa syai', qala fa makhluq huwa, qala laysa bi makhluq, bi khaliq. Apakah dia makhluk? Lalu jawab oleh dia Bashar bin Walid ini, dia bukan pencipta. Qala alaysa la, dia dijawab dengan cara berbalik ya, diplomatis dan dengan membolak-balik pertanyaannya Ishaq ini, sehingga Ishaq membalik lagi bertanya, as'aluka an hadha makhluk huwa, kemudian jawab qala ma ahsana ghairi ma qult, aku ma uhsin ghaira ma qult laka. Jadi katanya saya tidak akan jawab selain daripada apa yang telah saya jawab kepadamu, kata ulama ini. Kemudian dikata lagi Ali bin Abi Muqatil ya, wahai Ali, bagaimana pendapatmu? Qad sami'ta kalami li Amirul Mukminin fi hadha ghair mar. Juga dijawab yang sama. Sudah sering kau dengar bagaimana pendapatku tentang pendapat Amirul Mukminin tentang hal masalah ini. Saya sudah jawab ya. Kemudian ditanya, engkau kami yakini Al-Quran itu makhluk? Ya. Qala alam sa'alukan hadha. Yani Al-Quran kalamullah. Dia jawab Al-Quran itu kalam Allah. Ya, kemudian sama seperti yang pertama tadi. Kemudian dijawab juga oleh Abi Hasan Az-Zayyadi, Quran makhluk. Ditanya lagi seorang ulama namanya Abi Hasan Az-Zayyadi, apakah engkau mengatakan Quran itu makhluk? Dijawab oleh ulama ini, Al-Quran kalamullah. Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Selain Allah adalah makhluk. Wa Amirul Mukminin imamna, lalu disebutkan, ditegaskan oleh dia bahwa Amirul Mukminin adalah pemimpin kami ya. Wa bisabrin sami'na, kami
kami taat dan patuh, tetapi dalam hal ini maksudnya secara ringkas dia tidak mau taat dalam hal yang menentang pendapat yang berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam Quran Sunnah Rasulullah SAW. Baik. Wa qasama lam nasma wa alima ma lam na'lam. Ya, dia kami mendengar dari dia apa yang tidak pernah kami dengar dari orang para ulama, dan kami tahu dari dia menyampaikan suatu pendapat, ini maksud dari Ma'mun, yang kami tidak pernah menerima pendapat seperti itu dari para ulama, ya. Kemudian disebutkan oleh dia hak-hak seorang amir di sini. Allah telah mengangkatnya sebagai pemimpin dan dia dia berhak memimpin dalam kekuasaan ini, dan kami taat dalam perkara hal-hal yang ma'ruf, ya, melaksanakan haji, salat, ya, membayarkan zakat, dan kami berjihad bersamanya, dan kami berpendapat dia seorang pemimpin, ya, imamatahu imamatan wa in ta'amar ya, jika dia memerintah kami akan taat, jika melarang kami akan berhenti. Al-Quran makhluk fa'ada ilahi. Lalu ditanya lagi, diulang lagi oleh Ibrahim, oleh Ishak ini, apakah Al-Quran itu makhluk? Fa'ada ilahi Hasan maqalah itu, diulang lagi jawabannya, ya, saya sudah jelaskan bahwa saya tidak sependapat dengan pendapat Amirul Mukminin, ya. Wala ya'muru biha. Lalu ditanya oleh Hasan ini, qad takunu maqala Amirul Mukminin wala ya'muru biha. Boleh jadi Amirul Mukminin pendapat sesuatu tapi tidak memaksa orang lain untuk sependapat dengannya. Ya, wala yad'uhum ilaiha, dan juga tidak mengajak mereka untuk mendapat seperti itu. Wa in akhbartani anna mu'min amaraka an aqula qultu ma amartani bi fa innaka thiqah. Jadi kalau memang ini perintah Amirul Mukminin menyuruh saya mengatakan itu, jadi dia ingin berhujah ini, ya, bahwa ini kan paksaan namanya. Ya, itu pendapat saya disuruh, berarti kan dia yang bertanggung jawab atas perintahnya dia. Kalau memang menyuruhkan aku untuk mengatakan demikian, saya siap mengatakan, gitu maksudnya. Jadi kamu yang bertanggung jawab tentang hal ini. Fa innaka thiqa al-ma'mun alaihi fima ablagtani anhu min syai'in. Jadi aku percaya bahwa apa yang engkau sampaikan dari Amirul Mukminin itu, aku percaya bahwa engkau adalah menyampaikan yang benar. Fa in ablagtani anhu bi syai'in sirtu ilaihi. Jika memang engkau menyampaikan suatu pesan yang memang diperintahkan mukminin kepadamu, saya akan laksanakan, ya. Qala ma amarni an abalaka syai'an. Tapi yang Ishak ini juga jujur juga, dia mengatakan saya tidak diperintahkan untuk mengatakan pada suatu padamu, yakni kemudian disebutkan oleh Hasan ini satu hujah bahwa dilarangnya memaksakan sebuah paham kepada orang lain dalam perbedaan-perbedaan. Lalu disebutkan yakunu qawluhu ka ikhtilaf ashabi Rasulullah fil fara'id wal mawaris wa lam yahmilun nas 'alaiha. Jadi boleh jadi pendapat Amirul Mukminin itu adalah seperti perbedaan para sahabat, kata ulama ini, sebenarnya perbedaan dalam masalah waris-mewaris, faraid dan lain yang tidak memaksa manusia untuk menerimanya. Jadi ini dia ingin berhujah, maka ini suatu hal yang wajib, ya, suatu hal yang wajib ditaati, atau ini bagian dari sebuah ijtihad yang seseorang boleh menolak dan tidak menerimanya. Nah, ini kisah yang bagaimana pendoktrinan itu pada ulama, ya, ulama dipaksa untuk menerima pendapat seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, berlanjutlah kali ketiganya, banyak ulama yang sudah ditangkap, ditahan, ya, bahkan sampai nanti akan kita ceritakan. Tetapi banyak ulama yang tidak kuat menanggung sisaan itu. Di antara mereka ada yang menjawab secara diplomatis atau disebut dengan tauriyah. Sebenarnya kita contohkan Yahya bin Ma'in dan lain para ulama lainnya, yaitu mereka berkilah dengan cara halus untuk karena tidak kuat, ya, melihat siksaan daripada yang dilakukan oleh para petugas-petugas yang diperintahkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa pertama kita berat melihat bagaimana kejadian ini suatu hal yang sangat tragedi, bagaimana tidak, ya, dia persoalan bukan masalah yang gampang, tapi masalah akidah. Itu yang pertama. Dan itu merupakan suatu prinsip yang sangat inti di dalam Islam, yaitu Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Nah, kemudian bahayanya lagi adalah semua pejabat-pejabat negara sudah dipengaruhi, dan itu doktrin itu menjadi apa, ya, ketika orang Mu'tazilah ini mampu mempengaruhi pejabat, seperti yang saya sebutkan tadi, tokoh-tokoh Mu'tazilah, Bashar Merisi, yang mana dibantah oleh Imam Darimi ini, Bashar Merisi ini dengan sebuah kitabnya. Kemudian juga Ahmad bin Abi Duat, ini tokoh-tokoh mereka, ya.
di mana masanya bukan singkat. Masa fitnah ini berlangsung selama 3 pejabat negara, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wasik. Jadi memang masanya panjang sekali. Makanya peristiwa ini suatu peristiwa yang sangat tragedi bagi ulama, dan ulama sering membahas masalah ini yang mengambil berbanyak pelajaran dari kisah ini. Karena begitu berat ya. Kesabaran Imam Ahmad juga di sini menjadi suatu ibrah yang luar biasa, menjadi momen yang yang selalu diingat-ingat oleh para ulama. Kemudian bahwa fitnah ini umum bagi para ulama Ahlussunnah saat itu. Ya, umum ya. Bukan hanya sekadar Imam Ahmad saja, tetapi jumlah sangat besar sekali para ulama yang menerima dari siksaan dan juga ancaman. Ya, fitnah yang syamilah. Di video disebut fitnah syamilah, fitnah yang umum ya, bagi ulama diuji, baik yang kecil maupun besar disebutkan sini, atau orang awam maupun alim, semuanya ditanya tentang itu. Ya, jika mereka menjawab, dia selamat, kalau tidak dia ditangkap. Kemudian satu hal yang sangat penting juga kita lihat bagaimana kekokohan Imam Ahmad dalam prinsip mempertahankan walau dia sendirian. Ini juga yang menjadi sangat dikenang oleh para ulama perjuangan Imam Ahmad di sini, nanti akan kita jelaskan ya. Dan ya, adapun ulama-ulama lain terpaksa menjawab dengan secara ketakut atau terpaksa mereka menjawab ya, dalam arti mereka menjawab itu dengan alasan keterpaksaan ya. Tetapi Imam Ahmad ya tetap dengan prinsipnya, dengan segala risiko yang dihadapi. Nanti akan kita bayangkan bagaimana Imam Ahmad melalui menerima siksaan dalam pendapat ini. Baik, kemudian ya, dan tadi kita sebutkan di antara juga Yahya bin Ma'in, ada Nu'aim Muhammad ya, ini sudah ulama-ulama yang guru-guru Imam Bukhari yang kita tahu kan. Ya, kemudian ya, di antara ulama yang mati dalam tahanan itu disebutkan ya, Muhammad bin Nuh, ini juga teman Imam Ahmad yang berdua saja sebenarnya yang waktu itu sangat tegas menolak doktrin itu, yang lain itu terpaksa mereka berdiplomasi untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, ada lagi Buti namanya, Al-Buaiti dan Muhammad Nu'aim Muhammad. Ini mereka ini meninggal dalam tahanan ya, bersama Imam Ahmad. Baik. Kemudian tapi Imam Ahmad dengan segala siksaan dan ancaman, beliau tetap bertahan ya. Baik, di sini akan kita lihat sedikit ya. Maka oleh sebab itu berkatalah Imam Muzani, murid dari Imam Syafi'i, mengatakan, asamallahu ummah bi Abi Bakar yaumar riddah. Allah telah menyelamatkan umat ini melalui Abu Bakar pada pada saat masa yaumur riddah. Yaumur riddah ini adalah ketika setelah wafat Rasulullah banyaknya orang-orang Arab yang murtad. Nah, waktu itu Abu Bakar Siddiq lah yang mempertahankan Islam ini untuk memerangi dari orang-orang murtadin itu. Ini pujian dari murid Imam Syafi'i yaitu Al-Muzani. Kemudian Abi Ahmad ya, Ibnu Hanbal yaumal mihnah. Ini sering diulang para ulama ibarah ini. Asamallahu al-ummah bi Abi Bakar yaumar riddah ya, wa bi Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah. Yaitu yaumal mihnah ini adalah maksud adalah di mana Allah telah menyelamatkan umat ini dalam dua kondisi, melalui dua orang yang pejuang, itu Abu Bakar di saat terjadinya masa banyak orang-orang gerakan murtad dari Islam ya, kemudian juga di saat doktrin kemudian perjuangan Imam Ahmad mempertahankan akidah al-sunnahnya di saat doktrin tragedi Al-Quran dikatakan makhluk. Baik. Kemudian bagaimana awal kejadian fitnah ini sebentar kita jelaskan tadi ya, di mana tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah dari kelompok Al-Mu'tazilah saat itu mampu mempengaruhi ya Khalifah Ma'mun. Ya, dan mereka tentu dari awal sudah punya langkah-langkah yang jelas, di antara menerjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab dan menyebarkannya ya di tengah kaum muslimin ya. Kemudian secara diam-diam mereka mampu masuk ke mendekati penguasa ya, yaitu Ma'mun. Kemudian, tetapi di sebetulnya mereka ini pada waktu kekuasaan dari Harun al-Rashid, ayah dari Al-Ma'mun ini, mereka nggak mampu muncul ya, ketika di mana Harun al-Rashid pernah mengejar Ahmad bin Abu Du'ad ini
ya, dan juga Abu Huzail Al-Alaf, wa Sumama bin Ashris, ini Sumama itu tokoh-tokoh mereka. Kemudian tetapi ketika Ma'mun ini ya mereka berhasil. Memang ketika Ma'mun juga kita sebutkan tadi dia secara pribadi juga pintar, kemudian juga dia terlalu banyak mengkonsumsi ya, membaca buku-buku yang yang diterjemahkan dari bahasa Latin itu, dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, dan itu buku-buku yang penuh dengan banyak syubhat-syubhat al-filsafat. Kemudian didukung dengan pengaruh dari tokoh-tokoh Mu'tazilah ini. Kemudian pertama, Ma'mun tidak pernah mendoktrinkan akidah ini kepada rakyatnya, kepada para ulama. Tetapi kenapa? Dia takut nanti akan jadi gejolak yang besar dari masyarakat. Ya. Tetapi falamma ra'a i'radul ulama an qaul bi bid'atihi, ya, ketika ulama tidak peduli dengan bid'ahnya, tidak ada yang dapat dipengaruhi oleh dia, maka Ahmad bin Abi Du'ad dan Bashar Marisi ya memberikan masukan kepada Al-Ma'mun untuk memaksa ulama menerima doktrin tersebut. Nah, jadi yang kekuasaan tangan besi lah istilahnya ya. Kemudian dengan ancaman-ancaman ya. Kemudian pada tahun 218 itulah Ma'mun menyuruh, yaitu pimpinan dari, kalau kita sekarang Kapolri-nya, yaitu sebagai atau pimpinan yang dia pejabat ibu kota waktu itu yang dia tugaskan karena dia berjihad di medan perang, itu namanya Ishaq bin Ibrahim. Dia kumpulkan semua para fakih, para ulama dan ahli hadis, dan kemudian mereka didoktrin ya. Kemudian dia bacakan kitab Ma'mun kepada siapa? Kepada para ulama tersebut. Barang siapa yang tidak mau, ya imma diancam, diputus bantuan, dan dipecat dari jabatan, dan segala semacamnya. Nah, tetapi ya kita akan lihat bagaimana Imam Ahmad di sini. Ketika Imam Ahmad dan orang-orang ulama lain bersamanya dibawa ke istana, ya. Kemudian Ishaq bin Ibrahim ini qaid syurta memaksakan bertanya kepada para ulama dan kepada Imam Ahmad itu, ya, dengan ancaman-ancaman. Kemudian ketika Imam Ahmad melihat banyak ulama-ulama yang menjawab secara diplomasi jahja untuk menyelamatkan diri mereka atau dengan toria, padahal sebelumnya Imam Ahmad adalah seorang tokoh yang sangat lembut, namun ketika melihat kondisi ini Imam Ahmad menjadi seekor singa ya, menjadi seperti singa berani ya, dan dia bela kebenaran waktu itu. Maka Imam Ahmad ya secara tegas menolak doktrin itu di hadapan Ishaq bin Ibrahim. Kemudian dia tetap mengajar manusia di masjid, belajar seperti biasa ya. Kemudian banyak masyarakat juga bertanya kepada Imam Ahmad tentang ulama-ulama yang lain, bagaimana kondisi mereka, tapi Imam Ahmad menyembunyikan pandangan ulama lain tadi yang dipaksa untuk menerima doktrin itu. Jadi Imam Ahmad, subhanallah, banyak sekali pelajaran di sini. Imam Ahmad tidak mau membocorkan kondisi ulama-ulama yang menjawab dan menyetujui doktrin Al-Quran itu adalah makhluk, tidak disebarkan kepada majlis taklimnya karena menjaga kehormatan para ulama tadi. Maka disebutkan di sini ya, para banyak di dalam majlis beliau ditanya bagaimana jawaban para ulama-ulama dalam masalah ini. Maka Imam Ahmad tidak menjelaskan ya siapa-siapa saja mereka yang sudah dipaksa untuk menerima doktrin itu ya. Kemudian tujuannya apa ya, supaya umat tidak hilang kepercayaan kepada ulama tadi, dan karena Imam Ahmad tahu bahwa mereka menjawab itu bukan karena dasar keyakinan, tapi karena ada paksaan. Nah, kemudian namun isu itu tetap menyebar, akhirnya menyebarlah isu banyaknya ulama-ulama yang sudah ditangkap ya. Kemudian diketahui oleh masyarakat siapa yang menjawab, siapa yang tidak menerima doktrin itu. Nah, kemudian wasal akhbar imtihan lil Khalifah Ma'mun wa kana waqtuha muqiman bi Tarsus al-hudud. Jadi sampailah berita bagaimana ketegasan Imam Ahmad dalam pendiriannya ya, maka Ma'mun menjadi marah ya terhadap Imam Ahmad. Kemudian dia minta kepada Ishaq bin Ibrahim tadi untuk mengumpulkan ulama sekali lagi dan menguji mereka semuanya dan mengancam ya. Dan akhirnya hanya 4 ulama yang ya tidak mau
dia dipaksa untuk menerima itu, kecuali hanya 4 orang ulama yang tidak mau, di antara Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh, kemudian ada lagi namanya Al-Qawariri, kemudian Wassajadah. Kemudian pokok Ishaq bihasbi, lalu mereka berempat ditangkap. Kemudian diancam akan disiksa dan akan ditahan, ya. Kemudian 2 orang akhirnya terpaksa saja menyerah, ya. Itu namanya Sajadah dan Qawarir ini. Kemudian dikeluarkan ke mereka 2 dari tahanan. Kemudian tinggal hanya Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Kemudian setelah itu Ishaq bin Ibrahim ini jadi atau semacam pimpinan tadi, gubernur tadi, yang melaporkan lagi kepada Khalifah Al-Ma'mun. Ada 2 orang yang membandel lah gitu bahasanya kan, yaitu Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Maka Khalifah meminta untuk mengirim Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ini untuk dibawa menghadap, langsung dibawa ke Tarsus sana dari Baghdad. Nah, kemudian keduanya diikat, ya, dan dibawa, ya, ke Tarsus, ya. Kemudian Ma'mun mengancam akan menghukum, ya, mereka dengan hukum pancung begitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya dibawalah Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ini dari Baghdad ke Tarsus. Ya, yaitu ada yang menyebutkan dia dibawa, tahukah antum bagaimana cara bawanya? Itu semacam orang bawa barang di kuda, ya, gitu ya kan. Ada sebelah sini ada karungnya, sini ada karung. Jadi mereka berdua ini dimasukkan di karung. Jadi ditaruh di atas keledai atau di atas kuda gitu, atau unta, dia taruh begitu. Cara bawanya begitu dalam perjalanan. Dibawa ke Tarsus. Dalam perjalanan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat mereka semakin teguh. Ya, ini. Kemudian ada wadalat aidan ala anna nas kanat kulluha wara imam. Ini menunjukkan setiap orang yang di jalan menyambut Imam Ahmad, menyaksikan Imam Ahmad di bawah, ya. Banyak sekali orang yang mendukung Imam Ahmad, saya itu wa yu'idu in kanat la tumliku lahu syai'an, dan mendukung Imam Ahmad walaupun tidak memiliki apa-apa. Hanya menyaksikan begitu saja, tidak bisa berbuat apa, Imam Ahmad di bawah itu. Kemudian faqabalahu birrahbah mawdi'ala syatil furat ala bu'd mi'an barasah min Baghdad. Ada suatu tempat namanya Rahbah, yaitu dengan jarak 100 farsah atau 100 kilometer atau lebih lah, ya, dari Baghdad. Seseorang, orang awam dari kaum muslimin, yang kerjanya ya'malu fi ghazil suf wasya'r, yaitu kerjanya adalah mengolah, yaitu mengolah wol. Kemudian dia datang menemui Imam Ahmad secara khusus, ya, dari lembah Irak, untuk menyampaikan suatu ungkapan kepada Imam Ahmad dalam perjalanannya itu, ya Ahmad, iyaqtulka al-hakum mutta syahidan atau mitta syahidan. Wahai Ahmad, jika engkau sampai dibunuh, engkau akan mati syahid. Wa in ishta hamidan, jika engkau hidup, engkau akan hidup dalam keadaan terpuji. Wa ma alaika an tuqtal hahuna wa tadkhul jannah. Ya. Tidak ada masalahnya engkau kena mati dibunuh dan engkau akan masuk surga. Ya, maka faqawiya qalbi Imam Ahmad, ya, qalbi Imam Ahmad bihadil kalimah. Jadi kalimat itu membuat Imam Ahmad semakin mengokohkan ala dukungan gitu, ya, semangat semakin kokoh gitu, ya, semangat Imam Ahmad untuk mempertahankan akidahnya. Kemudian summa fatara istiraha rakib. Kemudian dalam perjalanan menuju Tarsus ini istirahat lagi dalam sebuah perjalanan namanya panjang, ya. Kemudian ada satu tempat namanya Khan. Imam Ahmad ditemui oleh seorang temannya yang sudah lama, namanya Abu Ja'far Al-Ambari, ya. Dan dia sengaja menyeberangi sungai Tigris, ya, Furat, untuk bertemu Imam Ahmad sebelum dia menghadap sampai ke Tarsus. Jadi ini orang-orang, ya, coba lihat dukungan itu datang, ya, ini contoh cuplikan saja, datang dari seorang sahabatnya yang jauh sengaja menemui Imam Ahmad. Falam ra'a Imam Ahmad qala lahu, setelah Muhammad melihatnya, ya Aba Ja'far, ta'annaita, jadi wahai Muhammad, kenapa engkau bersusah-susah, ya, melakukan perjalanan, ya. Jadi ta'annaita nafsa masyaqqatas safar, engkau suka melakukan perjalanan suka jauh, capek segala macam, dan menyeberangi ini sungai lagi gitu, ya. Faqala lahu Abu Ja'far, lalu Abu Ja'far sahabatnya berkata, kita lihat, ya ikhwan, ya. Karena dia mendengar, ya, tentu sudah sampailah berita, ya, bahwa Imam Ahmad ditangkap, mau dibawa ke Tarsus dan dihukum oleh Al-Ma'mun. Kemudian ya hada antal yaum ra'sun. Kata sahabatnya ini, wahai sahabatku, kamu hari ini adalah kepala, maksudnya adalah
Ra'sun itu artinya apa, masa kitanya engkau hari ini adalah orang yang menjadi panutan, ya. Wa nas yaqtaduna bika, engkau akan menjadi panutan manusia. Dan jika engkau menerima mengatakan engkau itu makhluk, semua orang akan mengatakan nanti demikian. Jika engkau tidak menerima dan engkau mempertahankan, ya, sesungguhnya orang manusia lain akan ikut mengikuti apa yang engkau katakan. Kemudian, wa ma hadza fa in rajul in lam yaqtulka, jika dia tidak membunuhmu, ya, jika engkau tidak dibunuh oleh Ma'mun, engkau juga akan mati, ya. Labudda minal maut, mati itu pasti, ya. Fatakila wala tajib, bertakutlah kepada Allah, jangan sampai mau menerima doktrin itu. Kemudian Imam Ahmad menangis, ya. Wa yaqulu masya Allah, yani Imam Ahmad dinasihati oleh temannya, masya Allah. Summa qala ya Abu Ja'far, ya, a'id alayya. Kemudian Imam Ahmad meminta lagi. Ini ya ikhwan, ya. Satu faedah di sini adalah ketika kita sedang dalam ujian, di dalam cobaan, dalam kondisi itu kita butuh dukungan sahabat. Ini inti di sini. Dan ini juga bagaimana persahabatan yang sejati. Jadi kita butuh dukungan. Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad? Orang yang ilmunya tinggi, ya, tahu bagaimana mati di jalan kebenaran itu adalah syahid. Imam Ahmad tahu itu. Tapi kadang-kadang kita kan beda, mendengar dari orang lain. Untuk kita, ketika kita sedang lemah, ada penguatan, itu luar biasa hikmahnya. Macam Imam Ahmad minta, ya Abu Ja'far a'in alayya. Wahai Abu Ja'far, tolong ulangi ungkapanmu itu. Ya. Wa Ahmad yabki. Imam Ahmad menangis. Wa yaqulu masya Allah. Setelah diulang lagi oleh sahabatnya, dia katakan masya Allah. Kita kalau lihat kalimat yang diungkapkan oleh siapa namanya, Abu Ja'far, kemudian orang awam tadi juga tidak ada istimewanya, kalimat yang biasa, ya, kematian itu di tangan Allah, yang wajib memperjuangkan kebenaran itu suatu hal yang sangat istimewa, pahalanya dia mendapat surga Allah, sabar dalam kematian mempertahankan kebenaran, aku mendapat surga, kan kalimatnya biasa. Tapi kalimat ini bila diucapkan ketika seseorang, ya, walaupun Imam Ahmad seorang imam, tapi ketika kalimat itu dia dengar dari yang lain, dia merasa suatu hal yang, ya, teringat lagi ilmu-ilmu, ya, karena kita kalau dalam kondisi pikiran dalam sedang ditekan, kemudian fisik sedang keadaan lemah, kadang-kadang kan kita lupa atau kita butuh diingatkan, ya. Maka Imam Muhammad ketika mendengar perkataan dari saudaranya ini kan tidak terlalu kalimat-kalimat yang biasa sebetulnya, ya, kita dengarkan gitu, ya. Jika engkau tidak mati karena ini, engkau juga akan mati, gitu kan, gitu. Kalimat yang biasa. Maka takutlah kepada Allah, jangan sampai engkau menerima doktrin ini, kata sahabatnya ini. Padahal kalimatnya begitu, ya. Tapi ini suatu hikmah, ya kawan. Pentingnya dukungan dari para sahabat ketika kita sedang lemah. Dan begitu juga seorang sahabat hendaknya mendukung sahabatnya ketika dia sedang keadaan lemah. Kemudian di sepanjang perjalanan Imam Ahmad bertahajud, salat di tengah malam, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, Allah yaral Ma'mun. Jadi dia berharap tidak melihat Ma'mun. Tidak berjumpa dengan Ma'mun. Itulah dia berdoa, ya, berdoa di dalam perjalanannya, ya, di malam hari dia kena istirahat, beliau salat tahajud, dan berdoa jangan sampai Allah mempertemukannya dengan Ma'mun, atau jangan sampai dia melihat Ma'mun. Wala yastami' ma'ahu abadan, jangan sampai ketemu sama sekali. Dan itu doanya, ya, berulang-ulang, diulang-ulang, ya. Maka pada bulan Rajab 218 Hijriah, ya, sebelum Imam Ahmad dan sahabatnya Muhammad bin Nuh itu sampai ke Tarsus, meninggallah Ma'mun, khalifah meninggal, ya, bila maridin au ta'bin, tidak ada sebab, tidak karena sakit, juga tidak karena kelelahan, ya. Nah, ini, ya, faraha dhahiyata sahmin min sihamil lail. Ini adalah bagaimana doanya Muhammad tadi, dari dia tidak berjumpa dengan Ma'mun. Karena Ma'mun sebenarnya kita katakan dia sudah sampai kepada gubernurnya tadi, bahwa seandainya Imam Ahmad sampai ke tempat dia akan melakukan hukum secara langsung kepada Imam Ahmad. Nah, kemudian itu selesai antara Imam Ahmad dengan Ma'mun, karena Ma'mun meninggal, tidak jadi dihukum berarti. Nah, kemudian setelah dalam perjalanan itu, ya,
Akhirnya Imam Ahmad dipindahkan ke tahanan bersama sahabatnya Muhammad bin Nuh, ya. Dan juga diazab tentu di masa Mu'tasim, ya, karena Mu'tasim setelah itu menjadi khalifah dalam Mu'tasim, saudara daripada Ma'mun. Dan Ma'mun telah menekankan kepada Mu'tasim untuk melanjutkan doktrin ini gitu kepada masyarakat, memaksakan. Nah, akhirnya Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ini ditangkap, ditahan, dan selalu setiap hari hampir disiksa. Akhirnya meninggallah Muhammad bin Nuh dalam tahanan. Baik. Kemudian jadi Ma'mun Al-Mu'tasim sekarang walaupun dia tidak sebagai seorang orang yang begitu dalam ilmunya, tetapi dia karena loyalitasnya kepada saudaranya yang telah memberikan pesan itu, dia terpaksa melakukan hal itu, ya. Kemudian setelah itu Al-Mu'tasim membuat membuat keputusan untuk mengembalikan Imam Ahmad ke Baghdad, kembali ke Baghdad, dan ditahan di Baghdad. Tangannya diikat dan kakinya diikat, ya. Hatta ana usiba bi marad syadid. Kemudian Imam Ahmad sakit parah di bulan Ramadan. Kemudian dipindahkan kepada tahanan yang lebih luas, ya, bersama manusia tahanan yang lainnya. Beliau tinggal dalam tahanan ini selama 3 bulan. Ya. Kemudian selama dalam tahanan, yaitu tokoh-tokoh orang Mu'tazilah itu tetap berdatangan untuk mendebat Imam Ahmad. Ya. Ya'tunahu wahidan tadul wa akhar liyunadhiru fi khalqil Quran. Untuk berdebat Imam Ahmad. Ya. Kemudian Imam Ahmad semakin diperkuat di dalam ikatannya. Setelah berapa hari, ya, wa kanu fi syahr Ramadan bada fusul munadhara alaniyah. Setelah melalui tahanan, sekarang akan diadakan debat secara terbuka antara Imam Ahmad dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang itu dihadiri oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Baik, kita bisa bayangkan, ya, yang mana debat dihadiri satu orang saja oleh Imam Ahmad, yang selainnya adalah tokoh-tokoh dari semua orang-orang yang pendukung pendapat tentang Al-Quran itu ada makhluk, ya. Dan penuh dengan tokoh-tokoh al-bidah itu, dan juga para menterinya, para pejabat-pejabat, ya, juga, ya, kalau di kitanya adalah bagian tahanannya, polisinya, segalanya, ya. Kemudian wabada ma'u kalam huwa Mu'tasim nafsu. Pertama yang bicara kepada dia adalah Mu'tasim, bertanya kepada Imam Ahmad, ya. Dia mencoba mempengaruhi Imam Ahmad, summa amara ulama bid'ah. Kemudian setelah itu para tokoh-tokoh al-bid'ah, ya, Al-Mu'tazilah mendebat dia. Tapi Imam Ahmad dapat membatalkan hujah-hujah mereka semua. Imam Ahmad cukup mengatakan kepada mereka, tolong tunjukkan satu ayat, satu hadis, atau perkataan sahabat yang menunjukkan tentang benarnya apa yang mereka katakan itu. Mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi mereka seru berdebat dengan kaidah-kaidah orang filsafat dan ahlul kalam. Ya, mislu ard wal jauhar wa syai'il wujud wal adam. Ya. Kemudian akhirnya hujah mereka tidak mempan. Imam Ahmad cuma atuni syai' min kitabillah wa sunnatur rasulih. Saya cukup berikan saja satu ayat atau satu hadis dari Rasulullah SAW untuk menerangkan masalah ini. Nah, kemudian waktu itu Qaid Syurta, yaitu kalau kita Kapolri atau itu pimpinan polisinya waktu itu adalah Abdurrahman bin Ishaq, anak daripada Ishaq bin Ibrahim yang sebelumnya, ya. Nah, Abdurrahman bin Ishaq ini itu orang membela Imam Ahmad. Nah, beda dengan ayahnya, kan. Dia berkata kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, berkata kepada Mu'tasim ini, dikatakan, hai Mukminin, saya telah mengenalnya semenjak 30 tahun. Kata siapa? Abdurrahman bin Ishaq ini. Ini juga kita lihat, ya, ada juga orang baik di situ. Ini ayahnya adalah penyiksa para ulama, tapi anaknya ini membela Imam Ahmad. Wa in la ta'atak, dan dia ini orang yang berpendapat bahwa wajib taat kepada engkau, baik haji maupun jihad bersamamu. Wa innahu alimun, dan dia seorang alim. Wa innahu faqihun, dia seorang orang yang ahli fikih. Walakin fil mawqib kana Ahmad bin Abu Duat asyadun nas. Tapi walaupun di situ dibela oleh Abdurrahman bin Ishaq ini, di sini ada Ahmad bin Duat, tokoh Mu'tazilah yang selalu manusia yang sangat getol mempengaruhi Mu'tasim, ya, agar Mu'tasim membunuh Imam Ahmad ini, ya, dan mengatakan ini adalah kafir dan mubtadi dan sesat, gitu. Nah, kemudian stamar hadi muntazar alaih 3 hari bersamanya, itu pada bulan Ramadan. Imam Ahmad tetap dengan pendiriannya, dan para pendebat-pendebat di sekitar Imam Ahmad kalah dengan hujah-hujahnya.
pada hari yang keempat, ya, Mu'tasim jadi bosan dengan menghadiri perdebatan itu selama 4 hari, ya. Kemudian, namun Ahmad bin Abi Du'ad tokoh Mu'tazilah tetap saja mempengaruhi dia, sampailah yaitu ancaman untuk dipukul dan disiksa, ya. Kemudian hadirlah para pencambuk, ya. Kemudian Imam Ahmad diikat dengan 2 kayu, ya, 2 kayu begitu, tonggak gitu, dicambuk gitu. Coba bayangkan sama antum. Faja'al yadahu wa huwa samit, ya. Fa khuli'at yadahu. Jadi sampai tangan beliau patah. Ya, wa idza ma akhadha Mu'tasim syafaqa. Ketika itu Mu'tasim menyaksikan merasa kasihan. Kemudian juga kagum dengan pendiriannya, keteguhannya. Tetapi Ahmad Abi Du'ad ini melihat nih kejamnya tokoh Balu Bidah ini tetap saja mengatakan kepada Mu'tasim, ya mukminin, jangan sampai engkau biarkan dia. Ya. Kemudian akhirnya Ibnu Abi Du'ad tetap saja mempengaruhi Mu'tasim, ya. Akhirnya Imam Ahmad tetap saja disiksa. Kemudian, ya, hakadha tabala sab'ata asyhur sautan, sampai 17 kali cambuk, ya. Kemudian Mu'tasim berdiri lagi mendekat Imam Ahmad, ya. Wahai Ahmad, kenapa engkau mau menyiksa diri? Alama tuqatil nafsak, ya. Atas apa engkau bersiap untuk dirimu dibunuh? Ya, wa ini wallahi alaika la syafiqun. Ya, saya ini kasihan. Kemudian dia katakan pengawalnya mengatakan taglibu haula kulluhum, dikatakan dari Muhammad oleh orang ini, apakah engkau ingin mengalahkan orang semua ini? Ya, kemudian walika imamu khalifah ala rasika, taatilah, sekarang khalifah di hadapanmu, berdiri, ya, berpanas-panas, itu maksudnya, wahai mukminin. Ada yang mengatakan, wahai mukminin, saya tanggung jawab darahnya, silakan uktulhu, bunuh dia. Wa ja'alu yaqulun ya mukminin anta sha'im. Kemudian juga dikatakan, ini coba bagaimana? Ini juga kita lihat, ya, tokoh Al-Bidah ini, mereka Al-Bidah ini bagaimana mendorong supaya Mu'tasim membunuh Imam Ahmad. Dipujilah, engkau sedang orang yang puasa hari ini, ya, dan engkau berdiri tengah matahari lagi. Wahai hak ya Ahmad, ma taqulu? Fa yuji Muhammad kulli sumutin wa sabatin. Wahai Ahmad, Mu'tasim bertanya lagi, wahai Ahmad, bagaimana pendapatmu? Apa jawabanmu? Imam Ahmad tetap menjawab dengan pendirian tegar. Atuni syai'an min kitabillah aw sunnati Rasulillah aqulu bihi. Kata Imam Ahmad, sampaikan kepada saya satu ayat saja atau sunnah Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu ada makhluk, saya akan terima. Kemudian tetap Mu'tasim menyuruh lagi, disiksa lagi. Coba bayangkan sama antum. Summa qalu Mu'tasim watan ukhra ajibni ila syai'in fi adna farjin. Jadi tolong berikan satu jawaban yang aku bisa menghentikan sisa ini darimu, gitu loh. Maka Imam Ahmad tetap tidak mau, ya. Fa akhadhu fi durbihi hatta ughmi alaih. Imam Ahmad tetap disiksa sampai Imam Ahmad pingsan, ya, sekian banyaknya siksaan pada dia. Kemudian sampai luka-luka punggungnya. Coba yang sama antum, ya. Ini maksudnya apa, ya ikhwan? Kita belajar ini adalah kesabaran ulama dalam mempertahankan kebenaran, ya. Sementara ulama-ulama lain tadi kita sudah jelaskan, mereka terpaksa menyelamatkan diri dengan bentuk terpaksa dengan cara diplomasi, gitu. Kemudian, ya, setelah itu Mu'tasim melihat kekuatan pendirian Muhammad ini dan begitu kokohnya pendirian, di akhir dia dilepaskan, ya. Setelah Imam Ahmad mau dilepaskan oleh Mu'tasim ini, dipanggil semua anaknya, keluarganya, ya, untuk menyaksikan bahwa Imam Ahmad badannya nggak apa-apa, gitu, salimul badan, tidak rusak, gitu maksudnya. Ya, kenapa dia panggil Mu'tasim melakukan hal itu? Karena Mu'tasim takut akan terjadi sauratun nas, terjadi terjadinya demonstrasi, kalau bahasa kita terjadinya orang secara benar-benar menuntut Mu'tasim atas disiksanya Imam Ahmad, ya. Jika terjadi bagaimana Imam Ahmad mendapatkan satu hal yang tidak pantas, akhirnya dia juga takut. Akhirnya dia panggil dari kerabatnya, ya. Kemudian walaupun Imam Mu'tasim kita tahu dia seorang yang sangat berani dan sangat, ya, tegas juga, tetapi dia ketika ini takutnya Imam Ahmad, dia takut juga ketika Imam Ahmad nanti keluar, kemudian dia sampai isu ke masyarakat bahwa dia disaksa dengan semacamnya, mungkin akan bergejolak masyarakat. Nah, tetapi di sini satu pelajaran adalah kekuatan kebenaran membuat dia takut juga. Nah, kemudian setelah itu Imam Ahmad kembali ke rumahnya. Setelah selama 2 tahun 4 bulan lah beliau
siksa dalam tahanan, yaitu 28 bulan. 28 bulan ya, berarti apa? Yaitu 2 tahun 4 bulan. Ya. Dari tahun 218 sampai 221 Hijriah. 218 Hijriah sampai 221 Hijriah itu beliau berada dalam tahanan dan disiksa hampir setiap hari. Nah, kemudian walaupun Mu'tasim ya demikian, setelah melepaskan Mu'tasim juga sebetulnya tidak terlalu muknian, tidak terlalu dengan ya puaslah dengan pendapat orang-orang Al-Mu'tazilah ini, itu karena sampai menyiksa dan segala macamnya gitu kan. Bahkan yuadu an tulaksara Ahmad bila darbin, dan dia sebetulnya ingin membebakas Imam Ahmad tanpa ada siksaan. Tetapi ru'usud dalal agarru sadrahu. Tetapi yang membuat dia melakukan itu adalah masukan-masukan dorong-dorong daripada Ahlul Bid'ah tadi. Ini yang kita katakan betapa bahayanya Ahlul Bid'ah dan ketika mereka mendekat kepada penguasa. Ya, wa asyal ghadabu hatta aqdama ala jinayah darbi Ahmad. Ini yang menyebabnya Mu'tasim tadi terpancing untuk menyiksa Imam Ahmad. Lidzalika faqad qala Imam Ahmad fi halin min hadhihi jinayah. Imam Ahmad memaafkannya sama sekali. Ya, wa dzalika yawman anja'ahu khabar fathu Amuriyah sana 223, yaitu ketika datang kabar tentang penaklukan kota Amuriyah oleh Mu'tasim melawan Romawi, ya Imam Ahmad menyatakan halal, yang tidak, bahkan disebutkan dari riwayat ada melihatkan bahwa Ma'mun, walaupun Imam Ahmad mengatakan dalam ungkapannya, barang siapa mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia kafir. Ini juga satu faedah bagi kita, bahwa dibedakan antara kalimat hukum al-mutlaq dengan hukum muayyan. Ini yang sering dijadi syawahid oleh para ulama ketika tentang bicara masalah syurut takfir. Ya. Kan Imam Ahmad, semua ulama mengatakan, lihat dalam riwayat Imam Bukhari menulis sebuah kitab Khalqu Af'al Ibad, itu menulis dengan banyak riwayat sekali di situ. Ya, dan juga Imam Darimi dalam buku bantahnya Barsamarisi, kemudian juga usul Tiqad al-Sunnah karang Lekai dan Al-Ibana karang Ibnu Battah, Al-Ibana Syariah karang Juri, dan Kitab Sunnah karang Ibnu Abi Asim dan Al-Khallal. Itu penuh dengan riwayat mengatakan, ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia adalah kafir. Tetapi sedangkan apakah Imam Ahmad mengkafirkan Ma'mun? Apakah Imam Ahmad mengkafirkan Mu'tasim? Apakah Imam Ahmad mengkafirkan Mu'tasim? Enggak. Kenapa? Karena beda antara hukum mutlak dan hukum muayyan. Makanya Imam Ahmad tetap saja mendoakan Mu'tasim, mendoakan Ma'mun, dan juga sholat di belakangnya. Nah, ini satu faedah yang juga dalam kisah ini, makanya ulama banyak mengambil faedah dan kisah bagaimana menerapkan usul akidah Ahlussunnah dalam kondisi seperti ini. Walaupun pemerintah memaksa melakukan suatu kekejaman, ya dia tetap seorang alim bersabar dalam masalah ini, tapi dalam hal yang sama dia tidak menuntut bela hak dirinya dengan cara melanggar ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya Imam Ahmad ketika itu mengatakan kepada masyarakat, kepada murid-muridnya yang nanti akan kita sebutkan, ya ada orang datang kepada Imam Ahmad waktu itu setelah beliau dikeluarkan, ya ini disebutkan di sini, ya. Zalla Imam Ahmad pada khuruj min as-sijn al-Mu'tasim yu'al. Jadi Imam Ahmad setelah keluar dari tahanan itu dia berobat di rumah sendiri, ya. Kemudian sudah mulai menghadiri Jumat dan jamaah salat di masjid. Kemudian meninggallah Mu'tasim. Kemudian menjadi khalifah setelah itu Al-Wasik, ya. Nah, kemudian juga Al-Wasik juga hidup dalam perkembangan fitnah ini Mu'tazilah, ya. Kemudian ya dan juga dekat dan juga dipengaruhi oleh para tokoh-tokoh Mu'tazilah tadi, Ibnu Abi Du'ad. Kemudian Al-Wasik juga sama, ya. Memaksakan doktrin ini, disuruh anak-anak di TPA belajar demikian, wajib nas alaiha, ya. Kemudian memberikan kebebasan pada tokoh Ahlul Bid'ah untuk menyebarkan bid'ahnya mereka, ya. Menyuruh para guru-guru, para pengajar-pengajar TK segala macam untuk menyebarkan akidah ini, doktrin itu Al-Quran dalam makhluk. Bahkan Ibnu Abi Du'ad, ya, ketika ada tawanan perang kaum muslimin mau dibebaskan dari bangsa Rum gitu, ya mereka tanya, kalau engkau mengatakan Al-Quran makhluk, engkau bebas, engkau ditebus, kalau tidak nggak ditebus. Nah, coba bayangkan, ya. Kemudian ketika di masa Al-Wasik ini,
yaitu semakin terjadi bid'ah itu semakin menyebar, ya. Ini balagal amru bin nasi zarwatahu. Ini balagal amru bin nasi zarwatahu. Jadi masalah sudah begitu kompleks, maka orang Mu'tazilah ini semakin memaksakan doktrinnya kepada masyarakat, sehingga berkumpul majmu'atun min ahli Baghdad. Jadi ada tokoh-tokoh ahli Baghdad yang dipimpin oleh Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Nah, ini yang orang yang datang menemui Imam Ahmad untuk boleh mengkudeta kekuasaan Al-Wasik. Nah, ini sebagai saksi bagi kita, bukti bahwa bagaimana Imam Ahmad menerapkan dua kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Tidak boleh taat kepada hal yang maksiat kepada pemimpin, dan dalam hal sama juga tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Jadi orang ini, para masyarakat Baghdad ini berkumpul datang yang dipimpin oleh Ahmad bin Nasr al-Khuzai, ya, ala tahdil li khuruj ala hukm al-khalifah al-Wasik al-Abasi, yaitu bersatu kompak untuk ingin mengkudeta khalifah saat itu. Wa khala'ahu min al-khilafah, untuk dia diturunkan dari kekuasaannya. Wa dhahaba nafar minhum ilal Imam Ahmad listutaihi. Nah, diutuslah sebagian mereka untuk bertanya kepada Imam Ahmad, meminta fatwa fil khuruj, dalam hal menjatuhkan kekuasaannya, ya. Lalu dijelaskan pada Imam Ahmad, wa'addu lahu masawil wasik wa jaraimahu wa bid'ahu. Dijelaskan kepada Ahmad berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangannya, kezalimannya, kekejamannya. Falam yuwafiq Imam Ahmad ala dzalik. Imam Ahmad enggak membolehkan mereka untuk melakukan perlawanan, penentangan dengan kekuasaan, menjatuhkan kekuasaan, merebut kekuasaan, ya. Muhammad tidak membolehkan kudeta. Wa mana'ahum, dan melarang mereka. Wa nadharahum fil qadiyah, bahkan Imam Ahmad menjelaskan, mendebat mereka dalam masalah itu. Wa amarahum bis sabar, bahkan Imam Ahmad menyuruh mereka untuk sabar. Wa dzalika min fiqhi wa wara'i wa dinil Imam Ahmad. Ini salah satu menunjukkan bagaimana kefakihan beliau, wara'nya beliau, dan begitu teguhnya keyakinan beliau dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu yang teringat oleh para ulama. Beliau sudah mengalami penyiksaan yang luar biasa, ya, dan 3 masa. Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wasik. Banyak terbunuh para ulama, dan terus dengan doktrin ini bergulir terus sampai pada titik terakhir, ya, ada sekelompok orang di Baghdad ingin mengkudeta, menggulingkan kekuasaan, ingin mencabut kekuasaan dari Al-Wasik. Tapi Imam Ahmad, beliau berjalan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Beliau teguh dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah di sini yang sangat penting beliau terapkan adalah taat kepada penguasa. Selama penguasa itu tidak kafir, ya, memang kita tidak boleh taat dalam hal yang maksiat, dalam hal yang salah, dalam hal yang keliru, yang bertentangan dengan hukum Allah. Imam Ahmad nggak mau taat. Dalam waktu yang sama, Imam Ahmad pun tidak mengajak orang untuk, walaupun terjadi penyimpangan yang begitu berat dalam akidah, Imam Ahmad tidak mengajak orang untuk mengkudeta, ya, menjatuhkan penguasa. Ini suatu ibrah yang selalu konsekuensinya Ahlus Sunnah dalam akidah mereka. Inilah selalu dikenang oleh para ulama dalam bagaimana penerapan saat wajibnya taat, ya, kepada penguasa. Sampai saat itu coba bayangkan, ulama dipecat dari segala jabatan mereka, disiksa dan segala macam, ya. Segala bentuk intimidasi terjadi bagi ulama yang tidak mau menerima doktrin Al-Quran itu ada makhluk. Bayangkan sama antum. Ya, namun dalam waktu yang sama Imam Ahmad tidak membolehkan orang untuk melawan penguasa. Nah, ini suatu pelajaran-pelajaran yang diambil dari sini, ya, sebagai fakta yang nyata dalam sejarah bagaimana ulama Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan kepada umat dalam memegang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam satu prinsip beliau teguh, tidak mau mengatakan Al-Quran itu ada makhluk. Dalam prinsip lain pun teguh pula tidak mau melawan kepada penguasa dengan cara mengkudeta, menjatuhkan kekuasaan dan meruntuhkan kekuasaan dia. Nah, ala raqmi min al-adha wal ittihad wal adzab asyadid, walaupun apa yang dialami oleh beliau, pengusiran, penyiksaan dan azab yang begitu keras yang dialami oleh Imam Ahmad dalam penguasa yang kejam itu, ya. Walatul kharaja alai Imam Ahmad ma lamahu ahad. Seandainya Imam Ahmad saat itu, ya, mengizinkan, bolehkan orang untuk mengkudeta, berdemon, menjatuhkan penguasa itu, mungkin orang sudah tidak ada yang menyalahkan Imam Ahmad. Karena memang faktanya ulama banyak disisa, bahkan ada yang dibunuh, kemudian Imam Ahmad sendiri mengalami penyiksaan yang luar biasa, ya, intimidasi, ya.
Namun subhanallah, beliau tidak membela dirinya. Dia adalah membela agama. Dia membela akidah. Kalau beliau membela diri beliau, mungkin beliau akan katakan, yaudah, bunuh saja Al-Wasik. Jatuhkan dia. Ganti pemimpin dan segala macam. Ila qad adraka anna al-mafasid mutarba ala khuruj a'zam wa akbar min wasih al-mutawaqqa'a min wara'i isqatihim. Karena Imam Ahmad benar-benar tahu bahwa kehancuran kerusakan yang muncul setelah terjadinya penggulingan kekuasaan akan jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang kemungkin akan dicapai di belakang itu. Ya. Waladhi yuqi'u Ahmad qad waqa'a fi'il walaqad fashal hakatul khuzai wa raha fiha. Tetapi atas kesabaran Imam Ahmad ini, kesabaran prinsip beliau dalam memegang prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, Allah tegakkan kebenaran di masa Al-Mutawakkil. Ya. Kemudian ala raqmi min dawri alladhi la'ibahu Muhammad fi iqna'il katsir min adam al-khuruj al-wasik. Bagaimana Imam Ahmad berjuang dengan maksimal untuk melarang orang tidak melakukan pemberontakan terhadap khalifah. Ya. Tetapi itu balasan itu kan, kalau seandainya penguasa-penguasa kan mestinya dia bersayang kepada Imam Ahmad karena melarang orang untuk mengkudeta dia, tetapi dalam hal yang sama Imam Ahmad pun mengalami hal-hal yang perlakuan yang buruk dari Al-Wasik, ya. Haitu amara bi naf'ihi min Baghdad. Apa balasan Al-Wasik yang dia khalifah itu, yang mau dikudeta oleh orang-orang, mau diruntuhkan kekuasaan oleh orang, yang dilarang oleh Imam Ahmad orang-orang untuk melarang orang-orang itu untuk melakukan tujuan mereka, keinginan mereka. Tapi Imam Ahmad justru mendapat perlakuan yang tidak baik dari Al-Wasik khalifah itu. Beliau diusir dari Baghdad. Ya, dia diutus kepada Muhammad, ya, untuk menyampaikan la istama'anna ilaika ahadun. Tidak boleh ada orang datang belajar ke Muhammad. Wala tusakini bi ardin. Jangan boleh engkau tinggal di tempat kota aku tinggal di situ. Ini kata Wasik. Wala madinatan ana fiha, atau kota yang aku ada. Tidak engkau tinggal di suatu daerah atau kota yang aku ada di situ. Kamu harus beda kota dengan saya, itu bahasanya. Ini kata Al-Wasik kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad keluar dari rumahnya. Waqtaba abidari ahli talamizi, bersembunyi di salah seorang rumah muridnya berapa hari, kemudian pindah lagi tempat yang lain. Pamaka fi iddatu syuhur, beliau dalam kondisi ini berapa bulan, ya, sampai berhenti pencarian terhadap Imam Ahmad. Sumataha ila makan akhar, kemudian pindah lagi ke makan tempat yang lain, ya, wa dhalla hakadha la yastati'u ay yakhruja ila shalah, sampai Imam Ahmad tidak bisa keluar untuk sholat berjamaah. Kenapa? Dicari. Ya, kalau ketemu akan dibawa, ya, ditangkap, dibunuh, nggak tahu, ya kan. Maka setelah ultimatum diberikan oleh Khalifah Al-Wasik tadi, jangan ada orang yang datang menemuimu seorang pun. Jangan engkau tinggal di kota yang aku dari sana. Maka Imam Ahmad keluar dengan sembunyi-sembunyi sampai Imam Ahmad tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Wala ila majlisin ilmin wa tahdisin, dan juga tidak bisa mengajar, ya, menyampaikan ilmu dan hadis. Sampai meninggal Al-Wasik Khalifah Al-Abbasi pada tahun 231 Hijriah. Fakharajal imam linnas. Kemudian setelah itu baru kembali Muhammad normal lagi mengajar, yang menyampaikan hadis. Ya, wa dzalika al-muwakkil alladhi wala ba'da Wasik kana ala madzhab al-sunnah. Karena al-mutawakkil yang menjadi khalifah setelah Al-Wasik itu adalah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qad amara bi raf'il bid'ah, ya, wa idhar sunnah. Dilarang, ya, menyebarkan bid'ah dan untuk menegakkan sunnah. Wa in lam yaslam imam min fitnah ayyam mutawakkil walakinha kan fitnatul bisyara. Ya, walaupun di awal pemerintahnya Al-Mutawakkil ini ada ujian juga dalam Imam Ahmad, ya. Ya. Kenapa ujian yang berat diberikan kepada Al-Mutawakkil ini apa? Bukan siksaan. Bentuk apa? Al-Mutawakkil mengirim harta pemberian yang begitu banyak untuk Imam Ahmad. Ya, wal amwal wa ataya jazilah. Pemberian harta yang sebegitu banyak untuk uang, ya, dengan tujuan untuk melembutkan Imam Ahmad, ya, agar tinggal di kota Samura dan meninggalkan Baghdad, ya, dan meminta kepada Imam Ahmad untuk mengajar anaknya secara khusus, Al-Mu'taz. Jadi Al-Mutawakkil punya anak namanya Al-Mu'taz. Dia ingin minta Imam Ahmad untuk menjadi guru anaknya secara khusus. Itu Al-Mu'taz, anaknya Mutawakkil, ya. Walakin Imam rafadha dzalika bisyiddatin, tapi Imam Ahmad enggak mau. Wa ana bisa bihadzal la rafad mu'anatan syadidah. Yani dia mengalami juga, ya, tantangan yang berat ketika dia menolak
keinginan dari mutawakkil ini. Jadi kalau sebelumnya ujian dengan bentuk hal yang buruk, kalau ini sekarang ujian dengan bentuk yang menggiurkan gitu. Tapi Imam Ahmad subhanallah, jadi akhlak kewaraan beliau, keikhlasan beliau, ya suatu pelajaran bagi kita ya. Maka ya sungguh luar biasa bagaimana beliau mempertahankannya. Karena itulah orang-orang memuji Imam Ahmad qabla ahdatsil fitnah wal mihna falamma ra'au sabatahu wa sumudahu wahdahu amama hukumatil bid'ah. Manusia melihat bagaimana keteguhan Ahmad ya. Jadi berkatalah para ulama dalam memuji Imam Ahmad ini ya. Di antaranya disebutkan di sini berkata Qutaibah bin Sa'id khairu ala zamina Ibnu Mubarak tsumma hada syab. Kata Qutaibah bin Sa'id, sebaik-baik orang yang hidup di zaman kami adalah Ibnu Mubarak, kemudian orang ini yaitu Ahmad bin Hanbal. Wa idza ra'aita rajulan yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah. Kata Qutaibah bin Sa'id, ya, jika engkau melihat ada seseorang ya cinta kepada Imam, maka tahuilah bahwa itu adalah seorang ahli sunnah. Walau adraka asra Tsauri wa Auza'i wa Lais lakana huwa muqaddam alaihim. Seandainya hidup di masa Tsauri, Imam Auza'i dan Lais, sungguh dia akan lebih dihulukan dari mereka semua. Maksudnya lebih senior, lebih berilmu. Wa qala aidan laula Tsauri lama tarwara. Kalau bukan karena Tsauri sungguh kehilanglah kewaraan. Walaula Ahmad la ahdatsu fid din, ya. Ahmad Imam Dunya. Ini perkataan dari Qutaibah bin Sa'id. Ya, kalau bukan Ahmad sungguh akan hilang agama ini. Itu ketika ada doktrin yang dipaksakan kepada masyarakat dan tidak adanya ulama yang siap untuk menanggung resiko, hanya Imam Ahmad saja. Ahmad Imam Dunya, Ahmad adalah imam ahli dunia gitu. Berkata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kharatu min Baghdad fama khalaftu biha rajulan afdan wala a'lam wala afqa wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Aku tidak meninggalkan di Baghdad seseorang yang lebih afdal, yang lebih berilmu, yang lebih faqih, yang lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal. Wa huwa afdal indi min Sa'id bin Jubair. Saya lebih melihat dia lebih afdal, lebih mulia di sisiku daripada dibanding dengan Sa'id bin Jubair di zamannya. Lianna Sa'idan kana lahu nudhara. Karena Sa'id bin Jubair dia punya pembela-pembela, sedangkan Imam Ahmad hanya sendiri. Berkata Ibnu Khuzaimah, rahimallahu Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, anid dunya makana asbarahu. Ya, betapa sabarnya dia. Wa bil madina makana asbahu. Dia sangat mencontoh para ulama-ulama lalu. Babi salih makana alhaqu. Ya, sangat tepat dengan orang-orang saleh. Ya, urad lahu dunya fa abaha wa bid'a fa nafaha. Dia ditawarkan dunia, nah itu dia tolak. Dia dan bid'ah dia ingkari. Berkata Basal Hafi, ya. Qama Ahmad maqam al-anbiya. Kata Basal Hafi menyebutkan memuji ini, Ahmad itu telah menaikkan suatu tugas para nabi. Ahmad indana imtahana bisarra wa dharra. Imam Ahmad diuji dengan hal yang baik dan juga hal yang buruk. Fakana fihima mu'tasiman billah. Dalam kedua kondisi itu dia orang tetap berpegang teguh dengan istiqomah dengan agama Allah. Nah, inilah kisah sekilas tentang kisah terjadinya fitnah doktrin mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sungguh dalam kisah ini banyak ibrah kita ambil bagaimana ya cobaannya dalam para ulama-ulama dalam pertahanan akidah, dan juga pengaruh tadi sudah disebutkan sebagaimana pengaruh pemimpin terhadap akidah seorang pemimpin terhadap rakyat ya. Kemudian tidak boleh taat kepada penguasa dalam hal bermaksiat kepada Allah, dalam hal yang kondisi yang sama juga Imam Ahmad tetap taat kepada penguasa walaupun ya penguasa itu melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam masalah akidah. Kemudian juga menunjukkan betapa bahayanya ilmu-ilmu filsafat ya. Ini adalah tahzir dari Nabi SAW. Taban sana mangkana kaum hadratul qudha biqudha. Sungguh kalian akan melakukan mengikuti budaya-budaya masyarakat sebelumnya sejengkal demi sedekal. Ini adalah tahzir Nabi SAW agar waspada dengan ilmu-ilmu yang diwarisi dari ilmu filsafat dan segala macamnya. Maksud di sini ada ilmu filsafat yang berkenaan dengan akidah. Karena kata-kata filsafat kadang-kadang digunakan juga untuk ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ilmu kesehatan dan lainnya. Kemudian itu yang dapat kita bahas ya. Terima kasih atas kebersamaan kali ini karena kita membahas materi terlalu panjang untuk tidak ada pertanyaan. Ya, terima kasih banyak atas perhatian kebersamaannya. Ada satu ungkapan Ma'mun di sini yang sangat terkesan adalah masalah yang kecil akan menjadi soal itu yang besar apabila dalam mentaruhkan kedudukan. Masalah yang besar apa menjadi kecil kalau itu bukan karena didatangkan oleh kedudukan. Maka kita lihat sekarang banyak bid'ah-bid'ah,
Banyak persoalan-persoalan yang intim, umpamanya masyarakat yang tidak sholat, masyarakat yang tidak berpuasa tidak dipersoalkan. Tapi ketika ada masalah-masalah yang kecil-kecil dijadi persoalan di hal yang sangat dibesar-besarkan. Kenapa? Menandakan ekstensi, ya, wujud suatu jamaah, wujud suatu ormas, ya, mereka terpaksa menunjukkan ekstensi mereka, membela kekhasan mereka itu. Nah, ini satu pelajaran sebutkan juga oleh Ma'mun, ya, karena kalau masalah-masalah yang kecil itu kalau dilandasi oleh mempertahankan kekuasaan itu akan berpengaruh besar, ya, terjadinya fitnah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.